Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Kamari yang terdiri dari saya, Naima Najali, dengan NIM 10305243 dari kelas DS 4803 bersama partner saya. Saya Lutfia Maulidia Izati dengan NIM 1030524066 dari kelas DS 4803. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek pemrograman dengan bahasa Go yang kami beri nama Scientilytics. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan setiap subprogram utama beserta fungsinya, serta alasan pemilihan logika dan algoritma di dalamnya. Mari kita mulai dengan deskripsi aplikasinya. Untuk deskripsi aplikasi ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis komentar pengguna di media sosial berdasarkan 3 kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Data utama yang digunakan adalah daftar komentar dan analisis sentimennya. Pengguna aplikasi adalah moderator yang bertugas menyaring komentar yang masuk di platform media sosial, sehingga komentar yang bersifat negatif atau tidak pantas dapat diidentifikasi lebih awal. Untuk fitur-fitur program, pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus komentar. Untuk fitur program menambahkan, pengguna atau moderator dapat memasukkan komentar baru ke dalam sistem. Setelah ditambahkan, komentar akan langsung dianalisis untuk menentukan kategori sentimennya, bisa berupa positif, netral, atau negatif. Untuk fitur mengubah, komentar yang telah tersimpan dapat diedit apabila terdapat kesalahan penulisan atau perlu diperbarui. Setelah diubah, sistem akan menganalisis ulang isi komentar. Untuk fitur menghapus, moderator dapat menghapus komentar yang tidak relevan atau tidak diperlukan lagi dari daftar komentar. Selanjutnya, sistem melakukan analisis sentimen komentar secara sederhana berdasarkan kata kunci positif dan negatif. Sistem akan mengevaluasi isi komentar berdasarkan daftar kata kunci positif dan negatif yang telah ditentukan sebelumnya. Jika komentar mengandung lebih banyak kata kunci positif, maka dikategorikan sebagai positif. Jika lebih banyak kata kunci negatif, maka negatif. Jika jumlahnya seimbang atau tidak ditemukan, maka masuk kategori netral. Metode ini bersifat sederhana dan berbasis pendekatan berbasis aturan atau rule-based. Selanjutnya, pengguna dapat mencari komentar berdasarkan kata kunci menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada sequential search atau pencarian berurutan. Sistem akan memeriksa setiap komentar satu persatu hingga menemukan komentar yang mengandung kata kunci yang dicari. Kedua ada binary search atau data harus diurutkan terlebih dahulu. Pencarian dilakukan dengan metode pembagian data secara berulang, divide and conquer, namun data komentar harus diurutkan terlebih dahulu, misal berdasarkan abjad atau panjang komentar. Binary search lebih cepat dibanding sequential search untuk dataset yang besar. Selanjutnya, pengguna dapat mengurutkan daftar komentar berdasarkan panjang teks atau tingkat sentimen, positif ke negatif menggunakan metode. Yang pertama, berdasarkan panjang teks komentar. Komentar diurutkan dari yang paling pendek ke paling panjang atau sebaliknya, yaitu ascending atau descending. Yang kedua, berdasarkan tingkat sentimen. Komentar dapat diurutkan dari positif ke netral, negatif ke negatif, atau sebaliknya. Untuk fitur ini menggunakan metode selection sort, dan inversion sort. Selanjutnya, sistem menampilkan statistik jumlah komentar berdasarkan kategori sentimen, positif, negatif, positif, netral, negatif. Sistem akan menampilkan jumlah total komentar yang termasuk dalam masing-masing kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Statistik ini membantu moderator untuk memahami proporsi komentar dan menilai sejauh mana kondisi percakapan di platform media sosial bersifat sehat atau perlu perhatian lebih. Data statistik dapat diperbarui secara otomatis setiap kali komentar ditambahkan, diubah, atau dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingannya. Yang pertama, kami mengimpor beberapa package bawaan seperti FMT untuk input, output, OS, dan OS
atau access yang nantinya bisa digunakan untuk membersihkan layar terminal, dan strings untuk manipulasi string seperti pencarian kata kunci sentimen. Kami menerapkan batas maksimum jumlah komentar yang bisa disimpan dalam program ini sebanyak 1.000 dengan menggunakan konstanta Nmax. Kami mendefinisikan 3 kategori sentimen utama, yaitu positif, netral, dan negatif. Konstanta ini akan digunakan sebagai label hasil analisis sentimen terhadap komentar. Kami membuat tipe bentukan komentar yang terdiri dari 2 file, teks untuk isi komentar, dan sentimen untuk label sentimen hasil analisisnya. Selanjutnya, selanjutnya, tipe sentimen ini adalah alias dari tipe string. Tujuannya untuk memberi penamaan yang lebih semantik dan memperjelas bahwa file sentimen hanya akan diisi oleh nilai-nilai seperti positif, netral, ataupun negatif. Kami mendeklarasikan array statis list komentar sebanyak Nmax untuk menyimpan semua komentar beserta sentimennya. Saya juga menggunakan variabel jumlah komentar untuk menghitung total komentar yang tersimpan. Kami siapkan 3 variabel penghitung untuk mencatat jumlah komentar berdasarkan sentimennya. Untuk analisis sentimen, kami menggunakan pendekatan berbasis kata kunci. Saya mendefinisikan 2 array berisi 13 kata yang dikategorikan sebagai kata positif dan kata negatif. Nantinya, komentar akan dicek apakah mengandung salah satu dari kata ini. Jika sebuah komentar mengandung kata positif, maka komentar akan diberi label positif. Dan jika mengandung kata negatif, maka akan diberi label negatif. Dan jika tidak mengandung keduanya, maka komentar akan dianggap sebagai komentar netral. Oke, lanjut. Fungsi ini bernama analisis sentimen. Menerima satu parameter berupa teks komentar dengan tipe string dan akan mengembalikan hasil berupa sentimen yaitu tipe bentukan alias string yang sebelumnya sudah kita definisikan. Bagian pertama dari fungsi ini akan mengecek apakah komentar mengandung kata-kata dari daftar kata positif. Pengecekan dilakukan dengan perulangan for dan fungsi string contains. Jika ada kata positif yang ditemukan dalam komentar, maka fungsi akan langsung mengembalikan label positif. Jika tidak ditemukan kata positif, maka program akan melanjutkan pencarian terhadap daftar kata negatif. Jika ditemukan, maka akan langsung dikembalikan label negatifnya. Dan apabila tidak ditemukan kata dari kedua daftar tersebut, maka komentar akan dianggap sebagai komentar netral dan fungsi akan mengembalikan label tersebut sebagai hasil akhirnya. Fungsi ini berfungsi untuk menentukan sentimen dari sebuah komentar berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada fungsi ini bernama bersih layar dan tidak memiliki parameter maupun nilai kembalian. Fungsinya hanya untuk menjalankan perintah sistem agar terminal tampak bersih. Kami menggunakan fungsi X command dari package OSX untuk membuat perintah sistem, yaitu cmd slice c cls. Perintah ini hanya berjalan di sistem operasi Windows dan akan membersihkan layar terminal. Mirip seperti ketika kita mengetik CLS secara manual di command prompt. cmd.st. sama dengan os.st. ini memastikan bahwa hasil dari perintah CLS ditampilkan langsung ke output terminal utama, yaitu os.st. Terakhir, perintah tersebut dijalankan menggunakan cmd.run, sehingga layar terminal langsung dibersihkan. Fungsi ini digunakan untuk membersihkan tampilan terminal sebelum menampilkan informasi baru atau informasi selanjutnya. Selanjutnya, ada fungsi header. Fungsi ini bernama header, tidak membutuhkan parameter dan tidak mengembalikan nilai. Tujuannya hanya untuk menampilkan teks ke layar terminal.
Tampilan garis pembatas digunakan untuk mencetak garis pembatas sepanjang tampilan agar tampak rapi dan membingkai isi dari header. Inti dari tampilan header yaitu menyambut pengguna dengan tulisan "Selamat datang di Sentilytics". Sentilytics sendiri adalah nama program yang kami buat, gabungan dari kata sentimen dan analitik. Kami menambahkan satu kalimat penjelasan singkat mengenai fungsi utama, yaitu menganalisis sentimen dari komentar di media sosial. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal atau judul dari program saat pertama kali dijalankan. Selanjutnya ada subprogram menampilkan menu utama. Fungsi ini adalah pusat navigasi dari seluruh fitur dalam program Sentilytics, di mana pengguna bisa memilih berbagai aksi seperti menambah, menampilkan, mencari, mengurutkan komentar, hingga keluar dari program. Kita deklarasikan variabel pilih bertipe integer. Variabel ini akan menyimpan input dari pengguna yang menentukan aksi apa yang ingin dilakukan. Program menggunakan perulangan for yang terus berjalan selama pengguna belum memilih angka 9, yaitu opsi keluar. Di dalam perulangan, ditampilkan daftar menu dari 1 sampai 9. Setiap angka mewakili satu fitur yang berbeda dalam aplikasi, dimulai dari penambahan komentar hingga keluar dari program. Setelah menu ditampilkan, pengguna diminta untuk memasukkan angka pilihan yang kemudian disimpan dalam variabel pilih. Kita gunakan struktur switch untuk mengeksekusi aksi yang sesuai berdasarkan nilai pilih. Setiap case mewakili satu fitur sesuai dengan nomor menu. Sebelum memanggil fungsi-fungsi seperti tambah komentar, edit komentar, dan lainnya, program selalu memanggil bersih layar terlebih dahulu, tujuannya agar tampilan terminal bersih dan fokus hanya pada fitur yang sedang diproses. Selanjutnya ada subprogram menambahkan komentar. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan komentar baru ke dalam sistem, sekaligus langsung menganalisis sentimennya secara otomatis. Fungsi ini menerima dua parameter, list, yaitu pointer ke array list komentar, yang menyimpan semua komentar dan jumlah, yaitu pointer ke variabel jumlah komentar yang menyimpan jumlah data saat ini. Dengan menggunakan pointer, perubahan di dalam fungsi akan langsung mempengaruhi data utama di luar fungsi. Kami deklarasikan variabel teks untuk menyimpan input komentar dari pengguna dan pilih untuk kontrol perulangan menu tambah. Program akan terus menambah komentar selama pengguna belum memilih 0 dan jumlah komentar belum mencapai batas maksimum Nmax yaitu 1000. Pengguna diminta memasukkan komentar. Komentar tersebut disimpan dalam array list komentar pada indeks kejumlah. Setelah itu, komentar langsung dianalisis menggunakan fungsi analisis sentimen untuk menentukan apakah komentarnya positif, negatif, atau netral. Jika berhasil, jumlah komentar akan bertambah 1, kemudian pengguna diberi pilihan untuk menambahkan komentar lagi atau kembali ke menu utama. Setelah selesai menambah komentar, layar dibersihkan menggunakan bersih layar, lalu program kembali ke menu utama dengan memanggil fungsi menu. Selanjutnya ada subprogram menu untuk menampilkan semua komentar. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh komentar yang telah dimasukkan dengan opsi pengurutan secara ascending atau descending berdasarkan urutan penyimpanan atau logika sorting yang digunakan. Subprogram ini tidak menerima parameter apapun, ia bekerja dengan menggunakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih bagaimana komentar akan ditampilkan. Sistem menampilkan 3 opsi kepada pengguna. Opsi 1 menampilkan komentar secara ascending, opsi 2 menampilkan komentar secara descending, opsi 3 kembali ke menu utama tanpa menampilkan komentar. Kemudian program meminta input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel pilih. Jika pengguna memilih opsi 1, layar dibersihkan terlebih dahulu lalu dipanggil fungsi sort komentar as untuk mengurutkan komentar secara menaik. Dan selanjutnya komentar ditampilkan dalam tampilkan semua komentar. Jika memilih opsi 2, prosesnya hampir sama, hanya saja menggunakan fungsi sort komentar des untuk pengurutan secara menurun. Jika memilih 3, maka program akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada subprogram mengurutkan komentar berdasarkan panjang teks secara ascending. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan komentar berdasarkan panjang teksnya secara ascending atau menaik. Fungsi ini tidak menerima parameter apapun karena langsung bekerja pada array global list komentar. Tujuannya adalah mengurutkan komentar dari yang paling pendek hingga paling panjang. Loop pertama dengan indeks i digunakan untuk menentukan posisi saat ini yang ingin kita isi dengan komentar terpendek berikutnya. Asumsikan bahwa list komentar ke i adalah yang terpendek
Kemudian kita cari komentar yang lebih pendek dari indeks I ke sisa elemen berikutnya menggunakan loop J. Jika ditemukan komentar yang lebih pendek, kita perbarui minimal indeks sebagai indeks dari komentar terpendek. Setelah pencarian selesai, kita tukar komentar di posisi I dengan komentar di minimal indeks. Fungsi len digunakan untuk menghitung panjang string dari komentar sehingga bisa dibandingkan mana yang lebih pendek. Selanjutnya ada subprogram mengurutkan komentar berdasarkan panjang teks secara descending. Fungsinya adalah untuk mengurutkan komentar berdasarkan panjang teks dari yang paling panjang ke yang paling pendek atau biasa disebut descending. Subprogram ini tidak menggunakan parameter karena langsung bekerja pada array global list komentar. Tujuan akhirnya adalah agar data komentar terurut secara menurun berdasarkan panjang karakter dari masing-masing komentar. Variabel I digunakan untuk menentukan posisi saat ini yang akan diisi komentar terpanjang berikutnya. Kita anggap komentar pada posisi I sebagai yang terpanjang sementara atau maksimum indeks sama dengan I, lalu kita periksa semua komentar setelahnya menggunakan indeks J. Dan jika ditemukan komentar yang lebih panjang, maksimum indeks diperbarui. Setelah ditemukan yang paling panjang, kita lakukan proses penukaran antara komentar di indeks I dan maksimum indeks. Sama seperti versi ascending, kita menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah karakter dalam komentar sebagai dasar perbandingan. Selanjutnya, ada subprogram menampilkan semua komentar. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh komentar yang telah dimasukkan dan dianalisis sentimennya. Fungsi ini tidak memiliki parameter karena bekerja langsung dengan array global list komentar dan variabel jumlah komentar. Tujuannya adalah menampilkan semua komentar beserta sentimennya ke layar. Pertama, dilakukan pengecekan. Jika jumlah komentar bernilai 0, berarti belum ada komentar yang dimasukkan. Maka program langsung menampilkan pesan belum ada komentar dan keluar dari fungsi. Jika ada komentar, maka program akan menjalankan perulangan dari indeks 0 sampai jumlah komentar yang ada. Di setiap iterasi ditampilkan nomor urut komentar atau indeks plus 1, isi teks komentar, dan hasil analisis sentimen dari komentar tersebut apakah positif, negatif, atau netral. Selanjutnya ada subprogram mengedit komentar. Fungsi ini digunakan untuk mengubah isi komentar lama yang sudah tersimpan di dalam list, sekaligus memperbarui sentimennya sesuai isi komentar baru. Dideklarasikan 3 variabel utama lama untuk menyimpan input komentar yang ingin diedit, baru untuk menampung komentar pengganti, dan found sebagai penanda apakah komentar lama ditemukan atau tidak. Pengguna diminta memasukkan isi komentar yang ingin diubah. Nantinya program akan mencari komentar ini di dalam array. Program akan melakukan pencarian linear atau sequential search dalam array list komentar selama komentar belum ditemukan dan indeks I belum melewati jumlah komentar. Jika ditemukan, maka komentar akan diganti. Jika tidak cocok, indeks I akan bertambah dan mencari lagi. Jika komentar ditemukan, maka komentar lama akan diganti dengan komentar baru. Dan sentimen juga diperbarui berdasarkan isi komentar baru dengan memanggil analisis sentimen baru. Jika setelah pencarian komentar tidak ditemukan, program akan memberikan pesan kesalahan, yaitu komentar tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi hapus komentar. Fungsi ini bertugas untuk menghapus komentar tertentu dari daftar komentar berdasarkan input pengguna. Langkah-langkah dalam fungsi ini adalah input komentar yang ingin dihapus. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan isi komentar yang ingin dihapus melalui variabel teks. Selanjutnya ada pencarian komentar. Menggunakan perulangan for untuk mencari komentar yang cocok dengan inputan teks. Pencarian dilakukan secara langsung terhadap elemen list komentar. Selanjutnya ada penghapusan dan penggeseran data. Jika komentar ditemukan, data komentar pada indeks tersebut akan dihapus dengan cara menggeser seluruh elemen setelahnya satu indeks ke kiri. Nilai jumlah komentar dikurangi 1 karena satu komentar telah dihapus. Pesan komentar berhasil dihapus akan ditampilkan. Apabila tidak ada komentar yang cocok, program akan menampilkan pesan komentar tidak ditemukan. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghapus sebuah komentar tertentu dari daftar dan memastikan bahwa struktur array tetap rapat tanpa ada elemen kosong yang di tengah.
Selanjutnya ada subprogram mencari komentar. Fungsi ini tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini bertugas untuk memfasilitasi pencarian komentar berdasarkan kata kunci yang telah dimasukkan oleh pengguna. Langkah pertama, fungsi akan diminta input dari pengguna berupa kata kunci atau keywords yang ingin dicari dalam daftar komentar. Setelah itu, pengguna diminta memilih metode pencarian yang akan digunakan, yaitu sequential search atau binary search. Sequential search, pencarian dilakukan satu persatu dari awal hingga akhir. Sedangkan binary search, pencarian akan dilakukan dengan membagi dua secara bertahap, tetapi hanya bisa digunakan jika data sudah terurut secara alfabet. Setelah pilihan metode dimasukkan, program akan memanggil function pencarian sesuai metode yang akan dipilih. Jika pengguna memilih satu, maka fungsi sequential search akan dijalankan dengan parameter keywords. Namun, jika memilih yang nomor dua, maka function binary search akan dipanggil dengan parameter yang sama. Bila input metode tidak sesuai, bukan satu ataupun dua, maka akan ditampilkan pesan bahwa pilihan itu tidak valid. Nah, fungsi ini berfungsi untuk melakukan pencarian komentar berdasarkan kata kunci dengan dua pilihan, metode pencarian sequential search ataupun binary search. Selanjutnya ada function yang bernama sequential search. Menerima satu parameter berupa keywords bertipe string yang digunakan sebagai kata kunci pencarian. Logika dalam fungsi ini menggunakan metode pencarian sequential atau linear search, yaitu mengecek setiap komentar satu persatu dari awal hingga akhir. Setiap komentar dicek apakah mengandung keywords menggunakan strings.contains yang sebelumnya telah diubah ke huruf kecil agar pencarian tidak case sensitif. Jika ditemukan komentar yang mengandung keywords, maka komentar tersebut akan ditampilkan bersama dengan sentimennya. Dan variabel ditemukan diubah menjadi true. Jika seluruh komentar diperiksa tidak ada yang cocok, maka akan ditampilkan pesan bahwa komentar tidak ditemukan. Fungsi ini berfungsi untuk mencari komentar yang mengandung kata kunci tertentu dengan cara memeriksa satu persatu seluruh komentar. Nah, oke, lanjut ke function berikutnya. Fungsi ini bernama binary search, menerima satu parameter keywords bertipe string yang digunakan untuk mencari komentar. Langkah pertama, fungsi ini akan memanggil sort komentar alfabet untuk memastikan bahwa daftar komentar sudah terurut secara alfabet. Setelah itu, pencarian dilakukan menggunakan metode binary search, yaitu dengan membagi dua data secara bertahap. Pada setiap iterasi, komentar di posisi tengah atau mid dicek apakah mengandung keywords dengan perbandingan huruf kecil agar case tidak sensitif. Jika cocok, komentar akan ditampilkan dan pencarian dihentikan. Jika keywords lebih kecil dari teks komentar di posisi tengah, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri atas. Jika lebih besar, pencarian berlanjut ke kanan bawah. Jika tidak ditemukan hingga akhir, maka akan ditampilkan pesan bahwa komentar tidak ditemukan. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mencari komentar berdasarkan kata kunci dengan cara membagi dua data komentar yang sudah diurutkan secara alfabet. Selanjutnya ada fungsi sort komentar alfabet. Tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Tujuannya adalah mengurutkan komentar yang ada di dalam list komentar berdasarkan teks komentar secara alfabet dari A sampai Z atau ascending. Pengurutan dilakukan dengan algoritma bubble sort sederhana, yaitu membandingkan komentar satu persatu. Jika komentar di indeks ke I lebih besar dari komentar di indeks ke J, maka kedua komentar akan ditukar. Fungsi ini akan dipanggil sebelum dilakukannya binary search, karena binary search hanya bisa dilakukan pada data yang sudah terurut.
Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan daftar komentar berdasarkan teks komentar secara alfabet agar siap diproses dengan binary search. Selanjutnya, ada fungsi bernama urutkan panjang komentar. Tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan komentar berdasarkan panjang teksnya, baik secara naik atau ascending maupun turun secara descending, sesuai input dari pengguna. Pertama, program akan meminta input mode pengurutan dari pengguna, ASC untuk menaik dan DSC untuk menurun. Setelah itu, program menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan komentar. Untuk setiap iterasi, fungsi akan mencari indeks komentar dengan panjang teks yang sesuai dengan metode pengurutan, paling pendek untuk ASC dan paling panjang untuk DSC. Lalu menukar posisi komentar tersebut dengan posisi saat ini atau I. Setelah proses pengurutan selesai, fungsi akan mencetak pesan bahwa komentar telah berhasil diurutkan dan memanggil tampilkan semua komentar untuk menampilkan semua komentar yang sudah terurut. Fungsi ini berfungsi untuk mengurutkan komentar berdasarkan panjang kalimat komentar dengan urutan sesuai pilihan pengguna, ASC ataupun DSC, lalu akan menampilkannya. Selanjutnya, ada fungsi bernama urutkan sentimen komentar. Fungsi ini berguna untuk mengurutkan komentar berdasarkan kategori sentimen, baik itu positif, negatif, ataupun netral, sesuai dengan metode pengurutan yang akan dipilih pengguna. Pertama, pengguna diminta untuk memilih mode pengurutan, ASC untuk urutan naik, dari sentimen awal ke akhir secara alfabet atau DSC untuk urutan turun. Proses pengurutan dilakukan menggunakan algoritma insertion sort. Setiap elemen komentar disisipkan pada posisi yang tepat di bagian kiri array yang sudah terurut, berdasarkan perbandingan string sentimen. Jika mode adalah ASC, maka komentar dengan sentimen yang alfabetis lebih kecil akan diletakkan lebih awal. Sedangkan jika DSC, maka sentimen yang alfabetnya lebih besar akan diletakkan di yang paling awal. Setelah pengurutan selesai, akan ditampilkan pesan bahwa komentar telah berhasil diurutkan dan fungsi akan menampilkan tampilan semua komentar akan dipanggil untuk menampilkan semua komentar sesuai urutan sentimen. Fungsi ini berfungsi untuk mengurutkan daftar komentar berdasarkan nilai sentimen, baik itu positif, negatif, netral, secara alfabet sesuai pilihan pengguna, lalu menampilkannya. Selanjutnya ada fungsi yang bernama prioritas sentimen. Menerima satu parameter bertipe sentimen, yaitu tipe alias, yang berisi kategori sentimen dari sebuah komentar. Tujuan fungsi ini adalah mengonversi nilai sentimen menjadi angka prioritas agar bisa digunakan dalam proses pengurutan atau perbandingan yang berbasis angka. Fungsi ini menggunakan switch statement untuk mengecek isi dari variabel S. Jika nilai adalah positif, maka akan dikembalikan angka 1 atau prioritas paling tinggi. Jika nilainya adalah netral, maka akan dikembalikan angka 2. Dan jika nilainya adalah negatif, maka akan dikembalikan angka 3. Jika tidak termasuk dari salah satu ketiganya, maka akan dikembalikan angka 4. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memberikan nilai prioritas numerik terhadap kategori sentimen, agar lebih mudah diurutkan atau dibandingkan dalam proses lanjutan. Selanjutnya ada fungsi yang bernama statistik sentimen. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan jumlah komentar berdasarkan kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Pertama, fungsi ini menginisialisasi 3 variabel penghitung positif, netral, dan negatif dengan nilai awal 0. Kemudian dilakukan perulangan terhadap seluruh komentar dalam list komentar.
Untuk setiap komentar, sentimennya akan dicek menggunakan switch dan akan menambahkan nilai ke penghitung yang sesuai. Jika sentimennya adalah positif, maka variabel positif yang akan bertambah. Jika negatif, maka negatif yang akan bertambah. Dan jika netral, maka netral yang akan bertambah. Setelah perulangan selesai, proses menampilkan statistik akhir ke layar berupa jumlah komentar untuk memastikan masing-masing kategori ini memiliki jumlah sentimennya itu berapa. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan statistik jumlah komentar berdasarkan kategori sentimen, positif, netral, dan negatif. Selanjutnya ada fungsi yang bernama inisialisasi data dummy. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengisi program dengan data komentar. Contoh, agar pengguna bisa langsung mencoba fitur-fitur aplikasi tanpa perlu menginput manual terlebih dahulu. Fungsi ini bernama inisialisasi data dummy. Menerima dua parameter berupa pointer ke array, list komentar, dan pointer ke variabel n, jumlah komentar. Fungsi ini digunakan untuk mengisi data awal atau data contoh dummy ke dalam program. Di dalam fungsi terdapat 12 komentar yang dimasukkan ke dalam array list komentar, lengkap dengan sentimen masing-masing, seperti positif, negatif, ataupun netral. Setelah semua data dummy diisi, nilai dari N atau jumlah komentar diset ke 12, karena total komentar yang dimasukkan ada 12. Terakhir, fungsi juga memperbarui nilai statistik global, yaitu positif, negatif, dan netral sesuai dengan jumlah masing-masing sentimen. Seperti contohnya, di data dummy ini ada 5 komentar positif, 5 komentar negatif, dan 2 komentar netral. Selanjutnya, ada function yang terakhir yang tidak kalah penting juga, yaitu fungsi main. Fungsi ini berfungsi sebagai pusat kendali program, mempersiapkan tampilan awal, proses login, inisialisasi data, dan memanggil menu utama untuk menjalankan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Fungsi ini adalah main, yaitu fungsi utama yang menjadi titik awal eksekusi program. Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia akan memanggil header, menampilkan tampilan awal atau judul aplikasi di terminal. Selanjutnya ada deklarasi dan login. Dua variabel username dan password dideklarasikan, lalu digunakan dalam pemanggilan fungsi login untuk meminta input dan memverifikasi kredensial pengguna. Selanjutnya ada inisiasi data dummy. Mengisi data awal berupa 12 komentar, contoh beserta sentimennya, sehingga pengguna bisa langsung melihat atau mengolah data tanpa harus menginput terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ia akan memanggil menu, yaitu menampilkan daftar menu utama dan mengatur alur program berdasarkan pilihan pengguna. Contohnya, tambah komentar, cari komentar, tampilan statistik, edit, dan hapus, dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya, kita masuk ke alasan logika dan perulangan. Perulangan for dipilih dan digunakan secara konsisten di seluruh bagian program dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan tugas, tidak diperbolehkan menggunakan break atau continue, sehingga for adalah satu-satunya struktur perulangan yang fleksibel untuk semua kebutuhan, iterasi penuh, looping bersyarat, dan penggeseran data. Yang kedua, ada kontrol alur eksplisit. Dengan for standar, seluruh logika dapat dikendalikan secara langsung melalui kondisi if, sehingga lebih mudah untuk dibaca, didebug, dan sesuai dengan prinsip keterbatasan logika. Yang ketiga, fleksibel dan seragam. Perulangan for digunakan untuk semua operasi menghitung panjang string, menggeser data, mencocokkan keywords, hingga menyortir tanpa bergantung pada fungsi bawaan yang tidak diperbolehkan.
Dan yang terakhir, mendukung modularisasi karena semua program modular. Penggunaan for memastikan bahwa setiap fungsi dapat berdiri sendiri, dapat diuji terpisah, dan tidak bergantung pada mekanisme eksternal. Untuk kesimpulan, program ini telah memenuhi seluruh ketentuan tugas, yaitu penggunaan array statis, tipe bentukan, subprogram modular, serta implementasi search dan sort. Semua perulangan dilakukan menggunakan for standar tanpa break atau continue. Program ini memberikan gambaran mendasar tentang bagaimana logika algoritmik dan manipulasi data struktur diterapkan dalam bahasa Golang sederhana namun sistematis. Terima kasih atas perhatiannya.